Halo. Hai Sobat Cuan. Selamat sore. Sore. Selamat hari Rabu. Ini sore atau malam sih? Selamat malam deh, udah jam 7. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Halo Ananda, halo Mila, malam. Bayu, halo, sholat isya katanya. Udah malam kata Nanda. Halo. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas terkait dengan The Fed bikin dakdikduk. Oh, di Bali udah jam 8 malam. Oh, beda 1 jam ya? Iya benar, di Bali beda 1 jam. By the way, Sobat Cuan, sebelum aku bahas tema kita kali ini, yang tentunya nanti Sobat Cuan boleh bertanya terkait emiten yang lagi kalian incer. Tolong pertanyaannya tulis di kolom question box ya, yang ada di sebelah kanan gitu. Aku mau lihat dulu. Jadi tadi, halo Rihan, hari ini tuh ternyata IHSG tuh foreigner buy-nya itu hampir 1 T loh, alias 931 miliar rupiah hanya hari ini aja. Dan pembelian terbesar tuh hari ini ada di saham Astra dan juga BCA. Masing-masing Astra itu 250 miliar, BCA itu 231 miliar dalam waktu sehari aja. Tadi kalau misalnya ada yang ngeh, BCA di high seven, ada yang ngeh, BCA tuh tadi di akhir-akhir sesi ya, alias abis jam makan siang gitu ya, ditarik harganya tiba-tiba naik gitu ya, karena ternyata Bank Indonesia-nya itu turunnya suku bunga duluan 25 bps. Sobat Cuan, tulis di kolom question box ya pertanyaannya. Nah ini kata Ananda, karena kalau BCA udah kemahalan kan Kak? Iya, kalau udah ada di resistance, malahan kayak BCA gini udah all time high, better wait and see dulu ya Nanda ya. Makanya Nanda nanya, kalau kata kakak rekomendasi nggak BNI? Nanti kita akan sama-sama jawab ya. Nanda boleh tulis dulu saham yang Ananda tanya, tulis di kolom question box biar gak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. BNI gimana? Tulis di kolom question box dulu, nanti akan dibahas. Nah, aku mau bahas dulu nih terkait dengan kenapa The Fed bikin dakdikduk gitu ya. Karena nanti malam itu bakalan ada FOMC. Teman-teman bisa tunggu waktu WIB-nya tuh jam 1, berarti kalau di Bali itu sekitar jam 2 dini hari ya. Yang dimana nanti malam itu akan menjadi keputusan ya, apakah The Fed akan menurunkan suku bunga atau akan mempertahankan suku bunga. Kalau menurutku sih akan menurunkan karena udah terlihat aja buktinya Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri sudah menurunkan suku bunga dahulu, suku bunga Indonesia 25 bps. Jadi apa sih alasannya kok BI udah berani nurunin suku bunga duluan padahal The Fed-nya itu belum nurunin suku bunga? Ya karena ada 5 alasan. Pak Peri itu melihat yang pertama bahwa arah penurunan suku bunga tuh udah lebih jelas. Bahkan Pak Peri meyakini The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali di sisa tahun ini, masing-masing 25 bps. Nah ini udah ada yang nanya nih, Rehan, The Fed apaan tuh Kak? The Fed itu bank sentral yang ada di Amerika Serikat. Jadi kayak bank Indonesia yang ada di Amerika Serikatnya gitu. Jadi tiap negara itu kan ada bank sentralnya. Nah kalau di Amerika itu namanya The Fed. Nah yang kedua alasannya tuh nilai tukar rupiah udah stabil, terus inflasinya juga udah rendah, akan terus terkendali. Yang keempat, bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi retail dan juga UMKM. Jadi Pak Peri itu mengharapkan penurunan suku bunga itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sisi masyarakat retail dan juga UMKM. Yang kelima itu untuk mendukung kebijakan fiskal, karena kita tahu ya, tadi juga ada yang nanya nih di grup sama aku, kok kenapa ya BCA tiba-tiba detik-detik terakhir ditarik naik? Karena suku bunganya turun. Emang dampaknya apa sih kalau suku bunga turun untuk perbankan? Dampaknya adalah walaupun bunga kreditnya turun, tapi permintaan kredit itu diharapkan akan bertumbuh lebih cepat lagi. Apalagi kalau kita lihat kan kayak BCA itu teman-teman kemarin aja di suku bunga tinggi, pertumbuhan kreditnya tuh masih bisa 10% gitu ya. Apalagi kalau suku bunganya lebih rendah, diharapkan pertumbuhan kreditnya akan lebih tinggi lagi.
sama aja, bukan cuma hanya di BCA tapi juga di saham-saham perbankan lainnya diharapkan pertumbuhan pengambilan kreditnya itu akan lebih tinggi lagi, termasuk juga kayak kenapa saham-saham properti tadi abis sesi 2 ketika abis Pak Peri ngumumin suku bunga udah turun, saham-saham dari properti ini ditarik naik, terutama properti yang residensial ya, kayak SMRA, CTRA, aku lihat tadi ditarik naik karena memang penurunan suku bunga itu dampaknya positif ke properti itu sendiri, karena orang-orang yang tadinya wait and see dulu untuk ambil kredit rumah itu diharapkan bisa mulai pede untuk ambil kredit rumah mereka gitu. Oke. Nah, teman-teman, tapi tetap teman-teman harus waspada ya, karena IHSG sendiri kan juga udah all time high. Kayak tadi Ananda juga udah nanya, BCA tuh kan sekarang udah mahal ya, hari ini all time high. Nah biasanya kalau ada kayak gini tidak menutup kemungkinan di kedepannya itu ada aksi taking profit. Jadi aku tidak menyarankan untuk teman-teman itu justru all in di market yang seperti ini, karena kecenderungan justru akan ada taking profit karena marketnya tuh udah price in duluan. Apalagi kalau kita ngomongin nih pasar saham Amerika Serikat ya teman-teman, setelah nanti misalnya ada Fed turunin suku bunga, apa sih yang teman-teman harus perhatiin? Dan teman-teman harus perhatiin adalah tergantung seberapa banyak dan seberapa cepat penurunan suku bunga yang dilakukan oleh the Fed itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngomongin secara historis ya, waktu tahun 2000 pas kita krisis ekonomi 98, tahun 2000 itu kan Amerika juga turunin suku bunga. Nah, waktu tahun 2000 itu dari suku bunga 6,5% turun ke angka 2%, dan itu menyebabkan S&P itu bursa saham Amerika ya, mengalami koreksi yang cukup dalam. Tahun 2008 juga waktu suku bunga dari 5,5% di Amerika turun ke 0%, itu juga S&P terkoreksi. 2019 sebenarnya The Fed ada turunin suku bunga, tapi tuh cuma dari level 2,5% sampai ke 0%. Makanya waktu itu S&P-nya tuh nggak koreksi. Jadi pesan dari aku adalah tetap perhatiin seberapa cepat dan seberapa masif The Fed itu nurunin suku bunga. Karena kalau misalnya Amerikanya hard landing dan The Fed nurunin suku bunganya secara cepat dan bertubi-tubi gitu ya, kayak misalnya tahun 2000 atau 2008 tadi, itu ada potensi justru marketnya akan koreksi. Nah, untuk pasar saham kita tuh gimana? Untuk pasar saham kita perhatikan pertumbuhan ekonomi Amerika tadi. Kalau ekonomi Amerikanya hard landing ya, alias resesi gitu ya, sampai GDP-nya kontraksi, maka The Fed kemungkinan akan nurunin suku bunga secara masif, akan membuat investor global itu berpotensi narik uang mereka ke Amerika Serikat dari pasar emerging market, sehingga membuat rupiah melemah, dan pelemahan rupiah akan membuat IHSG terkoreksi gitu ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, jangan all in di level-level saat ini, tunggu aja. Kalaupun misalnya bulan September, kayaknya ini bulan September anomali yang biasanya koreksi, kayaknya belum ada tanda-tanda koreksi, ya bisa aja delay ke bulan November gitu ya. Jadi jangan all in, kalaupun kalian mau belinya tuh cicil-cicil aja. Oke. Nah ini Ananda juga nanya, bener gak sih kata Kak Olive yang harus diperhatiin gimana sikon dunia habis perang Ukraina, Rusia, Israel, Palestina? Karena akan mempengaruhi ekonomi semuanya. Sebenarnya yang paling berdampak tuh Ukraina Rusia sih tahun 2022. Jadi itu kan sebenarnya ada urutan ya dari kita COVID-19 2020 yang menyebabkan supply dari barang-barang dan jasa itu turun gitu. Makanya namanya supply shortage. Sedangkan karena negara-negara itu pada cetak duit, jadinya masyarakatnya pada punya duit kan, dikasih stimulus sama negara. Nah akhirnya nggak ketemu nih antara permintaan sama supply barangnya. Jadi banyak masyarakat yang punya duit waktu tahun 2020 sampai 2021 itu karena dikasih stimulus sama pemerintah, mereka mau belanja tapi barangnya tuh nggak ada. Karena tahun 2020 itu kan banyak industri itu harus di stop kan produksinya karena COVID-19. Nah akhirnya karena supply barangnya lebih sedikit dan permintaannya lebih banyak dari masyarakat, inilah yang menyebabkan inflasi. Ditambah perang Ukraina Rusia pada saat itu, yang dimana Rusia itu adalah pemasok gas untuk Eropa Barat. Nah gas ini juga kan dipakai untuk energi, akhirnya mempengaruhi harga energi-energi yang lainnya termasuk batu bara. Nah kita tahu energi itu adalah salah satu penyumbang dari inflasi itu sendiri gitu. Oh ini ada yang bilang makin cantik.
Thank you. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan ya. Kalau secara sektor kalian sih udah paham ya. Aku udah sering ulang-ulang berkali-kali kalau misalnya turun suku bunga yang bagus selain itu perbankan adalah saham properti. Tapi kan saham properti juga belakangan udah naik. Beberapa minggu lalu tuh aku udah sempat kasih tahu kalian kalau misalnya saham propertinya ada koreksi, kalian bisa ambil aja. Contoh kayak SMRA beberapa minggu lalu tuh udah sempat koreksi. Tapi sekarang tuh lagi naik. Better tahan-tahan diri dulu karena tadi aku lihat ada yang berada di area resistance. Nah nih Villa katanya, Kak, apa benar The Fed bakalan turunin 2 kali? Justru Pak Peri meyakini di tahun ini akan ada penurunan 3 kali masing-masing 25 bps. Nanyanya catu atuh. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Backpacker Trader, bahas asuransi Tugu dong dan juga Cevin. Oke, jadi kalau kita ngomongin asuransi Tugu ya teman-teman, sebenarnya ini salah satu perusahaan yang menurutku cukup bagus ya, perusahaan asuransi. Jadi tapi teman-teman nggak boleh terkecoh sama laba dari Tugu pada tahun 2023. Mungkin kalau teman-teman suka lihat RTI Bisnis kan kayak gini nih, RTI Bisnis. Untuk melihat laporan keuangan perusahaan secara singkat, teman-teman mungkin ngelihat, tahun 2023 tuh labanya gede banget ya. Jangan-jangan nanti tahun 2024 juga labanya akan setinggi itu lagi. Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena tahun 2023 itu Tugu itu ada dapat kompensasi dari kerugian Citibank. Jadi waktu itu ada kasus gitulah sama Citibank, terus ke pengadilan dan Citibanknya kalah dan diharuskan membayar kompensasi ke Tugu. Makanya waktu itu di tahun 2023 tuh duitnya tuh cair. Jadi terlihatnya di laba bersihnya seakan-akan labanya tuh meningkat pesat. Padahal kalau kita lihat laporan keuangannya, peningkatan dari laba bersih ini datangnya itu adalah dari kompensasinya si Citibank gitu. Jadi kalau kita ngomongin tahun 2024, bisa nggak sih kita berharap dividen sebesar tahun 2023 lagi untuk Tugu? Jawabannya tidak usah berharap, karena kinerja yang sekarang berbeda dengan kinerja tahun lalu, dikarenakan tahun lalu itu ada kompensasi dari Citibank. Cuma kalau aku bilang emiten ini tuh valuasinya murah ya, dan kalau nggak salah dia mau jual anak usahanya. Tapi berdasarkan teknikal, kalau valuasinya murah jadi cukup oke ya teman-teman. Cuma balik lagi teman-teman nggak boleh pakai acuan laporan keuangan tahun 2023. Nah sekarang itu based on teknikalnya tuh lagi ada di area resistance. Jadi kalau ngelihat saham kayak gini, walaupun fundamentalnya bagus dan valuasinya murah, aku biasanya akan wait and see dulu. Terus nungguin di mana Kak Olive, kan valuasinya udah murah. Nah kalau valuasi udah murah dicombine sama technical analysis, nanti bisa lebih jos dan resiko kita itu jadi lebih kecil teman-teman, dibanding kita lihat valuasinya doang tapi kita belinya tuh di area resistance gitu. Ya bebas saja kalau kalian ngerasa nggak apa-apa di bawah swing atau di bawah koreksi minus 5-10% kalian masih tahan, it's okay. Tapi kalau misalnya mau nunggu, misalnya beli di support dulu, lebih bagus lagi gitu ya, sabar-sabar. Nah kalau ngeliat Tugu, dia ini kan sideways ya teman-teman dari tahun lalu bulan Oktober. Maka kalau bentuk chartnya kayak gini, mungkin teman-teman sekarang yang lagi ngeliat technical analysis juga di depan kalian, buka technical analysisnya Tugu. Kalau ngeliat kayak gini, menurutku kalian bisa tunggu aja dia koreksi ke area 1000 lagi sampai 1100 gitu. Oke? Oh nih Taufik, aku jawab Taufik dulu ya. Taufik, by the way teman-teman kalau mau nanya tulis di kolom question box biar nggak ketutupan. Katanya kalau efek ke gold sendiri gimana, akan seperti apa. Jadi teman-teman harus hafalin aja. Kan kalau teman-teman misalnya melihat harga acuan gold itu pasti kan di pairingnya sama US dollar, bener nggak? XAU per USD gitu kan. Nah jadi intinya adalah kalau dolarnya melemah itu pasti goldnya naik. Kalau goldnya naik kalau US dollarnya naik, goldnya itu melemah. Itu
teori basic ya, aku ulang ya. Kalau USD-nya melemah, goldnya naik. Kalau USD-nya menguat, goldnya turun. Itu teori basic, teori umum. Mungkin kalian akan lanjut tanya, tapi Kak Olive kemarin-kemarin pas US dollarnya menguat sampai rupiah aja melemah ke 16.400, kenapa goldnya masih menguat? Padahal secara teori kalau misalnya US dollarnya naik, goldnya itu harusnya melemah bukan naik. Jawabannya karena yang pertama ada perang, ya kan? Kita tahu kalau si gold ini adalah safe haven gitu ya, untuk geopolitik, perang di Timur Tengah. Yang kedua, itu sebenarnya yang paling mempengaruhi adalah bank-bank sentral itu selalu beliin gold nih. Beberapa bank sentral tiap negara kayak China, terus juga Turki, dan beberapa negara lainnya. Mereka itu memperbesar cadangan devisa mereka menggunakan emas. Ya, negara-negara yang masuk ke dalam BRICS kalau kalian tahu ya. Jadi BRICS ini adalah komunitas dari beberapa negara yang mereka tuh mau mengurangi ketergantungan mereka terhadap US dollar. Jadi kalau teman-teman tahu US dollar itu kan dipakai sama negara-negara untuk disimpan menjadi cadangan devisa sebuah negara. Nah, negara-negara BRICS ini tuh udah mulai ngurangin cadangan devisa mereka dengan US dollar diganti ke gold itu sendiri. Makanya demand terhadap gold itu mengalami kenaikan sehingga harganya itu terus mengalami kenaikan walaupun kemarin US dollar itu sempat menguat. Kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang The Fed turunin suku bunga, yang dimana biasanya kalau The Fed turunin suku bunga itu US dollarnya itu akan melemah. Tapi tergantung ya, kalau misalnya Amerikanya nanti resesi, terus mereka cetak duit lagi secara historis, justru investor global akan tarik uang-uang dari emerging market balik ke Amerika. Sekarang kan belum ada cetak duit nih, gitu kan. Jadi dolarnya menguat, maka goldnya masih akan bisa terus naik gitu. Jadi untuk menjawab Taufik, efeknya terhadap gold apa? Efeknya adalah gold masih akan terus naik walaupun mungkin aja 1-2 hari itu akan ada penurunan karena exit taking profit, tapi secara jangka menengah ya sampai 6 bulan ke depan aku masih melihat gold akan mengalami kenaikan. Sekarang tuh berapa sih? Dulu aku dari awal tahun 2022 aku udah sering banget ngomong di CNBC Indonesia juga. Aku beberapa bulan lalu, kayaknya akhir tahun kemarin deh, masih bilang gold itu ada potensi terus naik. Waktu itu harganya di 2000 atau 1000 berapa, masih bisa ke harga 3000-an gitu in long term. Oke, menjawab ya. Oh nih, menurut Olive, rekomen aplikasi apa selain RTI dan TradingView? Kalau aku biasa investing.com. Investing.com tuh aku biasanya buat ngelihat kayak US Treasury, terus USD IDR, terus buat ngelihat saham-saham US. Biasanya aku bikin watchlist gitu. Karena investing.com, terutama kalau kalian mau lihat berita-berita makroekonomi atau mau lihat berita-berita yang berhubungan sama emiten di Amerika atau misalnya kripto, itu enak banget, tinggal diklik aja nih kayak gini. Nah, biasanya aku udah taruh di watchlist gitu. Ini gratis kok gitu. Oh nih, jika cetak uang terus bagaimana dampaknya terhadap obligasi? Kan kalau misalnya cetak uang justru obligasinya dibeli kan. Jadi quantitative easing itu sebenarnya cetak duit bukan hanya untuk dikasih ke masyarakat sebagai stimulus, tapi dipakai juga sama bank sentral untuk membeli aset-aset negaranya gitu, termasuk juga obligasi pemerintah gitu. Nah, nih kata Vila, maaf mau tanya lagi, berarti kurang lebih kayak gini ya, dolar bagus. Kalau dolar bagus tuh berarti kan di XY ya, kita ngomongnya di XY bagus naik, XX USD bad turun, betul. Dari USD XX good, yes kayak gitu. Oke, review sedikit untuk prospek sektor properti dan konstruksi.
Well, kalau misalnya penurunan suku bunga, memang ini ya udah pasti bagus untuk sektor properti ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau yang mana, tuh biasanya aku paling ngejagoin SMRA sama CTRA. Kalau misalnya mau yang memang fundamentalnya bagus. Tapi kalau kalian mau cari yang misalnya nih tadinya gara-gara dolarnya menguat, dia tuh jadi nggak bagus. Terus gara-gara sekarang dolarnya udah melemah, dia jadi bagus tuh Pakuwon. Hanya saja kalau Pakuwon aku kurang sukanya, dia punya penjualan, ini kita pernah bahas ya beberapa minggu lalu, dia punya penjualan kondominium tuh turunnya banyak ya. Maksudnya walaupun sekarang terjadi pertumbuhan penjualan kondominiumnya, itu masih belum balik ke level tahun 2019 alias level pra-pandemi. Ya kan kita tahu ya kalau Pakuwon itu kan kondominiumnya tuh mahal-mahal, harganya tuh 5 miliaran gitu kan, karena memang kayak kondominiumnya tuh kayak di Pakuwon atau juga misalnya di Casablanca yang mahal-mahal gitu. Sedangkan kalau aku lihat yang marketing salesnya bagus gitu, baik pendapatan dan labanya juga bagus, itu lebih ke perumahan residensial yang harganya tuh masih terjangkau kayak CTRA atau SMRA. Jadi yang harga-harga rumahnya tuh masih adalah yang di kisaran 1 miliaran sampai 2 miliaran gitu. Nah, kalau konstruksi, aku juga udah sempat ngomong kalau konstruksi sebaiknya jangan untuk investasi. Kalau kalian mau trading aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk investasi aku nggak nyaranin. Kalau properti kalian mau investasi silakan. Apalagi kalau misalnya suku bunganya masih terus berlanjut ya, misalnya turunnya nggak cuma sekali ini aja, terus berlanjut gitu ya, sampai beberapa waktu ke depan tentunya akan tambah bagus gitu. Tapi kalau untuk konstruksi aku tidak menyarankan, terutama yang karya-karya. Kalau mau cari konstruksi yang buat invest itu better yang swasta kayak TOTL, tapi ya harganya sekarang udah naik terlalu tinggi juga, jadi wait and see aja dulu. Kalau karya-karya aku nggak nyaranin karena utangnya tuh gede-gede banget, takutnya tuh kalian lagi investasi tiba-tiba mereka ada permasalahan nggak bisa bayar hutang kayak waskita dan lain-lain, nanti sahamnya disuspend gitu. Nah, ini yang lagi rame kemarin, Saratoga. Aku lihat technical aja, kalian pasti udah tahu dong kalau Saratoga kenapa. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin Saratoga, ini waktu tanggal 12 September itu kan memang ada gap up. Nah, biasanya kalau di Indonesia, saham-saham yang ada gap up ini cenderung akan tertutup dahulu gitu kan. Akan tertutup dahulu. Jadi better kalau kalian misalnya incar Saratoga, memang tunggu pas gapnya itu tertutup dulu. Nah, area gapnya itu ada di sekitaran 2.300 ya. Itu untuk Saratoga. Bank digital gimana? Bank digitalnya yang mana? Pani aku nggak rekomendasi ini ya. Kalau misalnya udah level sekarang itu bahaya sih. Takutnya jadi tim cuci piring. Oke, ini pertanyaannya bagus dari Avi Pras. Ci, selain sektor properti, sektor apa yang akan dipengaruhi penurunan suku bunga? Teknologi rekomen gak, Ci? Kalau teknologinya di Amerika aku rekomen. Tapi kalau teknologinya di Indonesia aku tidak rekomen. Karena perusahaan teknologi di Indonesia yang sekarang listingnya itu masih jauh banget sih dengan kualitas bursa di luar. Ibaratnya ya, kualitas saham-saham teknologi yang ada di Indonesia sekarang itu udah kayak miripnya tuh kayak dulu di Amerika tahun 98 pas ada bubble.com. Nah kayak gitu. Jadi masih butuh waktu lama sekali menurutku untuk mereka proven gitu ya, proven secara fundamental gitu. Don't worry, nggak usah takut ketinggalan teman-teman, karena Warren Buffett aja tuh saham Apple dia baru investasi tuh setelah berapa puluh tahun saham Apple tuh listing di bursa. Dalam artian Warren Buffett itu beli Apple nggak pada saat dia baru IPO kok. Dia nunggu dulu sampai Apple itu proven fundamentalnya baru dia beli, akhirnya jadi saham yang paling terbesar di portofolio mereka gitu. Jadi kalau kalian mau nunggu sampai misalnya saham-saham teknologi di Indonesia itu proven dulu secara fundamental, nggak apa-apa juga belajar dari si Warren Buffett gitu. Oke, BBYB ya. BBYB
harusnya bisa sampai nih, apalagi kalau misalkan red issue-nya mau dijalanin lagi mungkin aja bisa sampai. Nah ini pertanyaannya, Kak, kalau industri properti membaik efek juga nggak ke saham-saham perusahaan konstruksi? Nah harus lihat juga nih, industri propertinya itu membaik kan mereka juga masih banyak nih supply-nya, teman-teman, supply yang belum lakunya gitu. Jadi belum tentu ujuk-ujuk kayak mereka butuh untuk banyak pembangunan baru lagi, kecuali misalnya nanti IKN-nya jalan, ya mungkin aja gitu, lebih ke semen gitu-gitu kan. Tapi masih jauh lah kalau menurutku. Arto ya. Arto sebenarnya oke, cuma teman-teman ada gap di 2985 yang dimana itu bisa jadi support baru. Jadi harusnya besok kalau misalnya dikasih turun ke area 2900 untuk Arto bisa ambil di situ. Batas stop loss-nya itu apabila turun ke bawah 2800. Iya, land banknya masih banyak stok atau tidaknya ya, betul, tergantung land banknya juga. Apalagi kayak teman-teman harus perhatiin yang suka investasi di properti industrial, harus lihat juga tuh land banknya gitu. Nah ini suku bunga BI hari ini turun mendahului keputusan The Fed besok pagi. Apakah hal yang bagus untuk The Fed? Ini pertanda sektorial dalam negeri melemah. Betul, ini pertanda sebenarnya ekonomi tuh nggak lagi baik-baik aja, tapi ini bagusnya tuh sebenarnya mendorong ekonomi kita untuk lebih bertumbuh lagi ya. Ibaratnya sekarang tuh bukan yang resesi, GDP masih bagus, tapi beberapa bulan terakhir kita deflasi. Artinya kan ini stagflasi ya, harga-harganya mahal tapi gaji kita tuh nggak naik-naik. Makanya sebenarnya mungkin jadi bank sentral tiap negara juga agak bingung juga. Contohnya kemarin juga di Amerika ya, di Amerika tuh kayak unemployment rate-nya naik gitu kan, tapi pertumbuhan GDP-nya tuh masih cukup bagus gitu. Makanya jujur setelah pandemi COVID-19 ini agak susah banget, kayak teori-teori di buku makroekonomi tuh semua nggak tepat 100% di keadaan ekonomi seperti ini gitu. Tapi harapannya memang kalau suku bunganya turun, itu harapannya adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong kita retail, masyarakat mau ambil kredit konsumen, mendorong UMKM mau ekspansi dan lain-lain gitu. Nah kalau dilihat bagus atau enggak untuk IHSG, tadi sih asing aja hari ini belanjanya itu sekitar 900 miliar dalam sehari aja gitu di IHSG, terutama di saham BCA aja dan juga Astra Internasional. Jadi kalau aku lihat dari pembelian hari ini harusnya sih asingnya pede ya. Cuma tetap aku disclaimer, kita harus memantau seberapa cepat penurunan suku bunga yang akan dilakukan The Fed ke depannya, karena kalau The Fed-nya terlalu agresif nurunin suku bunga itu menandakan bahwa jangan-jangan US-nya hard landing. Kalau misalnya US-nya sampai hard landing, ujung-ujungnya biasanya Amerika Serikatnya akan quantitative easing atau cetak duit. Kalau misalnya sampai quantitative easing, itu berdasarkan histori 2008 dan 2020, asingnya justru akan outflow dari emerging market dan kembali ke Amerika sementara waktu. Dan kita tahu IHSG itu sangat sensitif sama currency rate ya gitu. Jadi kalau asingnya banyak lari ke Amerika, berarti kan rupiah kita bisa melemah lagi. Nah asing tuh biasanya nggak suka kalau rupiahnya melemah gitu. Kalau cash di Amerika itu kok GDP unemployment rate naik tapi GDP-nya bagus, dari mana angka GDP-nya? Aku juga nggak paham. Kadang Amerika juga suka ralat-ralat hasil data ekonomi gitu, gimana perhitungannya. Nah, aku tahu.
ada satu yang aku baca di Twitter tuh, jadi kenapa maksudnya unemployment rate-nya itu naik tapi data ekonominya itu kayak masih agak kuat ya di Amerika. Karena dari yang aku baca di Twitter, imigran-imigran di Amerika itu, imigran-imigran gelapnya itu dikasih stimulus sama pemerintah, dikasih duit, jadi mereka masih punya daya beli untuk membeli makanan gitu. Bahkan aku baca, kan kalau Biden itu kan dari Partai Demokrat ya teman-teman, ya dari Demokrat kan. Aku baca bahkan tuh senator alias anggota DPR yang di Amerika yang dari Partai Demokrat, mereka malah pengen banget kalau misalnya imigran gelapnya Amerika itu bisa beli rumah alias cicil KPR gitu. Sedangkan ini berbanding terbalik banget sama eranya Trump. Kalau Trump itu kan anti banget imigran ya, bahkan banyak imigran yang dipulang-pulangin. Apalagi ngurusin imigran gelap, nggak mungkin. Sedangkan di era pemerintahannya Biden ini sekarang itu, mereka itu justru memberikan angin segar gitu loh ke imigran gelap gitu. Enggak, pokoknya yang bikin investor kabur itu adalah currency rate. Nah ini aku tadi sempat lupa untuk ngingetin kalian, diversifikasi ke FR. Kebetulan ada yang nanya, jadi sekalian aja. Invest di FR apakah bagus setelah the Fed cut rate? Kalau mau investasi di FR, belinya sekarang, jangan nunggu the Fed cut rate, mumpung yieldnya itu masih tinggi. Nah aku mau cerita nih sama teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku ada sempat bawain materi di salah satu bank syariah besar di Indonesia, disuruh bawain terkait dengan SBSN atau surat berharga syariah ya. SBSN sama konvensional kan sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi aku di dalam penampilan itu aku tuh sempat menyinggung terkait, kalau teman-teman tahu tahun 2009 suku bunga kita tuh ada di angka 8,75%, dan imbal hasil dari obligasi pemerintah saat itu yang 10 tahun yang biasanya jadi benchmark di tiap negara, yield obligasi pemerintah Indonesia tahun itu tuh 14-15%. Tahun 2024 setinggi-tingginya suku bunga kita ya, yang udah heboh banget tuh suku bunga naik, tertingginya tuh cuma 6,25%. Ya, nggak lebih tinggi dari tahun 2009. Kenapa? Karena memang makin maju sebuah negara, pasti suku bunganya tuh nggak akan lebih tinggi. Jadi dalam artian suku bunga itu dalam jangka panjang itu trennya itu selalu menurun. Walaupun dalam jangka pendek dia tetap ada fluktuasi ya, naik turun, kadang tinggi, kadang turun. Tapi kalau di-compare dalam jangka panjang, suku bunga yang sekarang setinggi-tingginya tetap lebih rendah dibanding suku bunga 15 tahun lagi. Nah, kita juga bisa belajar dari Amerika, China, Jepang. Makin maju sebuah negara, itu pasti suku bunganya tuh akan makin rendah. Katakanlah Amerika 5,5% sekarang. Tapi kalau dibandingin beberapa puluh tahun lalu gitu ya, atau berapa belas tahun lalu, suku bunganya tuh akan tetap lebih rendah dibanding beberapa belas tahun lalu gitu kan. Nah, kalau suku bunga itu mempengaruhi imbal hasil obligasi pemerintah, teman-teman. Jadi kalau dalam jangka panjang suku bunga sebuah negara itu makin turun, maka imbal hasil obligasi pemerintahnya juga akan makin rendah. Kayak tadi aku bilang tahun 2009 obligasi pemerintah itu imbal hasilnya kan 14-15%. Teman-teman tahu kemarin di Indonesia obligasi pemerintah tertingginya itu pas yield naik itu berapa? Cuma ke angka 7%. Artinya apa? Dalam 15 tahun terakhir, imbal hasil obligasi pemerintah itu udah turun setengah. Dan tidak menutup kemungkinan 15 tahun yang akan datang, imbal hasil obligasi pemerintah itu juga turun setengah. Dari sekarang 6,6% sampai 7%, bisa cuma sisa 3-4% 15 tahun lagi. Maka artinya apa? Artinya adalah aku mau ngingetin teman-teman, kalau teman-teman mau investasi di obligasi pemerintah atau diversifikasi di obligasi pemerintah, investasinya dari sekarang. Jangan nunggu 15 tahun lagi. Kalau dari sekarang, FF itu kan ada yang jatuh temponya 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun lagi kan. Kalian tuh udah bisa kunci yieldnya. Katakan sekarang yang jatuh temponya 15 tahun tuh berapa? Misalnya deh 6,6%. Kalian langsung kunci yieldnya 6,6% gitu. Dibanding kalian nunggu 15 tahun lagi, dan mungkin 15 tahun lagi kalian akan, oh thanks God, waktu itu gue beli obligasi pemerintah itu, gue kunci 6,5% karena ternyata kalau gue baru beli obligasi pemerintahnya sekarang, imbal hasilnya cuma 3-4%. Kayak gitu.
Jadi ibaratnya teman-teman, bahkan aku lihat tahun 2009 itu ST01 ya, surat apa sukuk tabungan 01 pertama kali di launching itu imbal hasilnya 12%. Jadi bayangin investor tuh zaman dulu enak banget. Mereka taruh duit 1 miliar itu bisa dapat ekuivalen imbal hasil 10 juta per bulan gitu. Sedangkan kalau kita sekarang mau dapetin ekuivalen 10 juta per bulan di obligasi pemerintah itu butuh dana lebih dari 10%, karena sekarang ST itu kan terakhir yang diluncurin cuma 6,4% kayaknya gitu. Nah, kenapa suku bunga negara makin maju makin rendah? Apakah harus dibuat rendah atau gimana? Iya, karena biasanya kan inflasinya juga rendah, makin banyak. Jadi makin maju sebuah negara itu kan GDP per kapitanya juga makin gede. Nah, pertumbuhannya itu akan makin melambat gitu loh teman-teman. Pertumbuhannya juga akan makin melambat, sehingga inflasinya juga nggak akan setinggi di emerging market atau di negara-negara berkembang atau di negara yang nggak maju. Terus juga sehingga inflasinya juga nggak yang tinggi-tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kemarin nih aku juga habis ditanya gitu sama orang, kalau investasi saham perbankan di Indonesia tuh 10-15 tahun lagi tuh masih bagus nggak sih prospeknya? Menurutku masih bagus. Kenapa? Karena net interest margin di Indonesia itu masih tinggi. Net interest margin tuh semacam kayak laba kotor di saham perbankan ya. Net interest margin tuh adalah pendapatan bersih perbankan gitu ya dari penyaluran kredit mereka. Jadi bunga kredit, katakanlah aku bank nih, misalnya aku minjemin Ananda bunga 10% gitu ya, bunga 10%. Tapi ada orang lain nabung duitnya mereka di aku. Nah, aku kasih bunga bunga simpanan atau bunga depositonya katakanlah misalnya 4%. Maka perhitungan secara simpel ya, net interest marginnya adalah 10% yang aku dapat dari Ananda dikurangin cost of fund yang aku bayarin ke orang yang nabung deposito di aku 4%, maka aku punya net interest margin itu 6%. Ini hitungan simpel ya, sebenarnya net interest margin masih dikurangin yang lain-lainnya lagi. Ibaratnya kayak gitu. Nah di Indonesia itu perbankannya itu net interest marginnya banyak yang masih di angka 5%. Dan itu tuh asing suka banget, karena di Amerika net interest margin itu udah cuma 2%. Jadi makin maju sebuah negara, justru pendapatan dari perbankannya itu udah seimbang antara FBI itu fee based income. Jadi fee based income itu pendapatan dari, kalau kalian bayar listrik pakai ATM kan suka ada biaya-biaya 1.000, kalian transfer 2.500, kalian bayar admin kartu kredit, kalian beli kartu dan lain-lain, itu namanya fee based income. Kalau di negara maju itu udah seimbang pendapatan antara pendapatan penyaluran kredit sama fee based income. Bahkan bisa lebih gede fee based income-nya. Kalau di negara berkembang kayak Indonesia gini, masih pendapatan terbesarnya itu pendapatan dari penyaluran kredit atau misalnya taruh duit di obligasi pemerintah terus dapat bunga gitu setiap tahunnya kayak gitu. Jadi bersyukurlah kalian karena kalian belum telat banget berinvestasi di perbankan Indonesia gitu. Tapi tetap tunggu koreksi ya belinya. Kalian ramai banget deh hari ini, seru banget. Jika inflasi rendah akan mempengaruhi permintaan atau konsumsi nggak sih? Iya sih sebenarnya. Jadi gini, kalau sebenarnya akan lebih susah kalau bank sentral itu merubah dari deflasi ke inflasi. Lihat aja Jepang tuh inflasinya kayak baru beberapa waktu terakhir. Mereka itu kayak sempat berpuluh-puluh tahun itu deflasi itu akan lebih susah. Makanya kenapa bank sentral itu perlu nurunin suku bunga, karena jangan sampai deflasi di sebuah negara itu terjadi secara terus-menerus gitu. Oke. Kalau menurutku sih justru sekarang itu misalnya permintaan konsumsinya tuh rendah, selain karena banyak masyarakat kita kena judol, banyak yang kena judol dan juga pinjaman online. Selain itu juga banyak yang udah makin melek finansial, jadi mungkin orang-orang yang dulunya konsumtif sekarang mulai beralih dengan nyimpen duit mereka gitu di instrumen investasi. Ya tentu ini mempengaruhi konsumsi, dan selain itu juga suku bunganya tinggi. Jadi aku rasa kalau suku bunganya rendah itu justru bisa mendorong konsumsi kembali. Iya, BI Rate memang sudah cutting hari ini. Tadi kan sudah dibahas. Oke, Ananda, tinggal menunggu
presiden selanjutnya kalau untuk ekonomi kedepannya, karena dengan kebijakan bakal menarik investasi ke Indonesia. Betul. Menurut kakak ORI 26 yang bakal keluar, ORI 26 keluarnya kapan? Kalau sekarang udah turun suku bunga, berarti ORI 26 akan kuponnya akan lebih rendah dibanding ORI yang terakhir, ORI 25 gitu ya. Jadi kalau saran dari aku, kalian udah tahu ORI 26 misalnya turunnya udah pasti turun dibanding ORI 25, kalian better cari obligasi pemerintah di secondary market ya, yang imbal hasilnya dan jatuh temponya masih sama dengan ORI 25 yang kemarin. Positif amat aura ke Olive, kita happy liatnya. Thank you. Ini mungkin karena mood aku lagi bagus. Ci, apa keputusan BI Rate ini ampuh buat deflasi? Kalau sekarang ini kan baru turunnya 25 BPS, menurutku nggak akan gitu pengaruh sih gitu. Tapi kalau misalnya bisa turunnya 50, 75 itu akan lebih pengaruh, apalagi 75. Tapi kalau misalnya lihat narasinya Pak Peri meyakini The Fed akan bisa turun 3 kali 25 basis point masing-masing, maka ada kemungkinan BI juga akan turunnya bisa 3 kali atau bahkan 4 kali gitu. Iya, tahun depan tapi kita dihadapkan dengan iuran pemerintah. Semoga ya kebijakannya bisa berubah lagi. Oke, kita bahas lagi nih, saham dulu ya, bahas saham dulu ya. Nanti kasihan lain yang nungguin. Kita kebanyakan ngegosipin makro. Oke, Telkom menurutku oke aja, tapi Telkom ini aku saranin untuk kalian dollar cost averaging aja ya, dollar cost averaging untuk Telkom. Secara valuasi juga menurutku masih murah. Telkom mah di bawah 3.300 menurutku masih murah deh. Kalian tuh kalau di bawah 3.300 masih bisa lah dapat dividen sekitar lebih dari 5%-an atau 5%-an. Thank you Ci, naikin gaji khas jam-jam. Sama-sama. Sampai beli buku yang Rich Dad and Poor Dad, sampai buku Warren Buffett. Nah, aku mau kasih tahu kalian ya, buku Intelligent Investor tuh karyanya Benjamin Graham, kalian tuh nggak mesti baca seluruh halamannya. Aku juga punya bukunya. Halaman yang paling disaranin sama Warren Buffett itu adalah bab 8. Jadi kalian bisa baca bab 8. Itu bagus banget untuk mindset kalian mengarungi pasar saham. Bunga BPR 6,75% akan turun juga, of course dong. Kalau misalnya suku bunga turun, itu artinya bunga deposito, bunga simpanan ya, dan juga bunga kredit akan turun. Jadi semua bunga akan turun, termasuk juga BPR, kecuali bank digital. Mungkin kalau bank digital tuh kenapa dia bisa beda sih Olive gitu kan, karena bank digital itu mereka customer acquisition, jadi ibarat mereka kayak lagi kasih promo gitu loh. Dan hati-hati kalau misalnya bank yang kasih bunga di atas penjaminan LPS, kalau banknya kenapa-napa kalian itu nanti dananya nggak dijamin. Jadi aku nggak saranin kalian tuh taruh seluruh dana kalian di bank digital. Jadi buat diversifikasi aja. Kalau aku biasanya pakai bank digital tuh, aku kan punya beberapa rekening. Nah kalau bank digital aku pakai untuk kayak transaksi bulanan gitu loh, kayak bayar sekolah anak, terus beli makan dan lain-lain gitu. Saham rokok, kalau saham rokok itu tergantung cukai ya. Jadi kalau tergantung cukai, tergantung nanti siapa menteri keuangannya. Kalau menteri keuangannya nanti Bu Sri Mulyani lagi, agak dakdikduk ya sama saham-saham rokok ini, takut cukainya dinaikin lagi. Apalagi kayaknya tahun depan pemerintah masih akan kejar kenaikan pajak gitu ya, karena makan siang gratis dan IKN gitu. Oke, nah tadi udah dibahas ya BNI, BRI, yaitu tadi perbankan tentu masih bagus, tapi kalian harus belinya itu ketika lagi koreksi. Jangan dipaksa beli di saat-saat sekarang. Kalau BRPT, tadi juga kayaknya ada yang namanya BRPT ya. BRPT level-level 1.100 ke bawah itu bagus, makin turun makin bagus gitu loh. Kalau aku sih melihat, aku cukup yakin juga sih sama emiten ini BRPT, tapi harga belinya aja di bawah 1.100.
Oh, nah ini Adaro sebenarnya mirip aja sama Saratoga karena kan memang mau ada corporate action dan dia itu naiknya itu waktu itu sempat gap up. Jadi biarin dia turun dulu teman-teman untuk gap di area 3.500 sampai 3.550. Itu bisa jadi area-area yang menarik untuk teman-teman koleksi. Nah, aku juga udah sempat sampaikan, bukan aku nggak sampaikan sih, aku lupa. Aku tulis di IG story. Jadi kalau teman-teman ada waktu pagi-pagi bisa lihat IG story-nya cuap-cuan gitu ya. Setiap pagi biasanya aku suka tulis saham, belakangan lagi sering banget gitu ya bahas makro, terus saham-saham yang menarik. Nanti kalian bisa tulis di situ. Yang kemarin-kemarin juga kalian tetap bisa baca karena aku simpen di highlight Instagramnya cuap-cuan. Nah, aku juga ada sempat bahas kan tentang batu bara gitu ya, walaupun sekarang harga acuan batu bara lagi turun karena ekonomi China yang melambat, tapi biasanya menjelang akhir tahun harga acuan batu bara itu akan mengalami kenaikan lagi karena negara-negara yang ada musim dinginnya, termasuk juga China, biasanya akan meningkatkan permintaan terhadap batu bara itu sendiri gitu. Oke, nah kita udah lewat 15 menit, aku harus undur diri Sobat Cuan. Terima kasih waktunya hari ini, kalian rame banget, seru banget. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Aku mau ngingetin, akhir bulan ada kelas Cuan 4.0 dimana kalian bisa belajar membaca laporan keuangan, harganya cuma 50.000, dapat e-sertifikat dari CNBC Indonesia. Kalau kalian ada waktu setiap pagi, pantengin IG story-nya cuap_cuan karena aku biasanya suka sharing-sharing terkait makroekonomi, berita terkini, saham-saham, dan kalian bisa nanya juga. Oke, aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye-bye semuanya.